Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita amati kitab suci kita, kata atau istilah Farisi dan Saduki tidak kita temukan di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanak, namun hanya kita temui di dalam kitab Brit Kadasa atau kitab Perjanjian Baru. Siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan istilah Farisi dan Saduki itu? Apakah itu nama kelompok, golongan, atau nama orang? Saudara-saudara yang terkasih, kata Farisi dan Saduki itu merupakan nama golongan, yaitu golongan imam-imam utama kaum Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan mereka ini, golongan imam-imam yang disebut juga ahli-ahli kitab ini, itu bertanggung jawab atau berkuasa mengurus bait suci yang kedua yang ada di Yerusalem. Golongan Farisi itu membidangi terutama dalam kitab-kitab Musa atau Taurat. Dan mereka ini istilahnya kalau dalam pemerintahan itu mengurusi hal-hal yang rohani, khususnya untuk kaum Yahudi yang ada di Yerusalem dan di seluruh dunia. Sedangkan Saduki itu adalah golongan imam yang mengurusi hal-hal pemerintahan atau politik, sehingga kelompok atau golongan Saduki ini pemahamannya tentang Taurat, tentang firman Elohim itu sangat lemah karena mereka lebih fokus pada bidang politik dan pemerintahan, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan Yahudi. Tuhan pernah menegur kelompok Farisi ini karena apa? Karena menjadikan bait suci ini sebagai sarang penyamun. Istilahnya demikian. Itu dapat kita baca di dalam kitab Matius atau Matius 21 ayat 12 sampai 13. Apa yang dimaksud di sini, saudara-saudara? Para imam-imam ini atau Farisi dan Saduki ini menjadikan bait suci seharusnya untuk hal-hal yang rohani itu dijadikan sebagai tempat berdagang juga atau berniaga. Itu contohnya adalah di dalam Nats tadi adalah ada penukaran uang dan ada penjualan hewan-hewan korban. Itu ceritanya begini, saudara-saudara. Setiap setahun ada 3 kali seluruh umat Yahudi di seluruh dunia datang ke bait suci di Yerusalem. Dan mereka datang membawa uang negara mereka masing-masing. Karena itu ketika mereka datang di Yerusalem, mereka harus menukarkan uangnya dengan uang yang berlaku di Yerusalem itu di bait suci. Nah, ini kan sudah diperdagangkan. Kemudian mereka ini juga pada hari-hari raya itu, 3 hari raya besar itu mereka kan juga harus mengorbankan hewan-hewan kurban seperti merpati atau juga domba, kambing, dan lembu. Dan mereka itu untuk membelinya hewan kurban sekaligus minta bantuan para imam untuk mengorbankan hewan-hewan kurban itu adalah di dalam bait suci. Dan itu yang mengurus semua adalah golongan imam-imam ini, yaitu Farisi dan Saduki ini. Oleh karena itu mereka memperoleh keuntungan dari bisnis bait suci ini untuk hari-hari raya terutama. Nah, inilah yang menjadikan Tuhan datang, kemudian yang menukarkan tempat penukaran uang itu mejanya dijungkir balikkan, juga menegur hewan-hewan atau orang-orang yang berdagang dengan hewan-hewan itu supaya tidak berjualan lagi, mengusir mereka keluar dari bait suci. Itu suatu nyata, saudara. Nah, itulah saudara salah satu kiprah golongan imam-imam ini dalam hal mengurus bait suci. Karena itu orang Farisi ini sering ditegur, ya, dikritik keras oleh Tuhan melalui ayat-ayat yang saudara bisa baca di dalam kitab Injil. Golongan imam-imam yang terdiri dari golongan Farisi dan Saduki ini munculnya adalah
setelah masa pembuangan Bani Israel di Babylon selama 70 tahun. Nah, itu kan ceritanya setelah pemulangan Nabi Esra itu berjuang keras untuk bisa bait suci kedua di Yerusalem itu dibangun kembali. Dan setelah berhasil, ya kita tahu bahwa Nabi Esra ini terkenal dengan orang yang ahli kitab. Nah, setelah bait suci dibangun jadi, maka untuk mengurus bait suci itu ada kelompok yang menamakan imam-imam utama di dalam kelompok Yahudi itu untuk menjadikan dirinya yang bertanggung jawab penuh terhadap bait suci ini. Nah, golongan imam-imam ini menamakan dirinya tadi Farisi dan Saduki. Dan golongan imam yang menyatakan untuk sebagai imam yang bertanggung jawab di bait suci, ini imam bukan bentukan atau tunjukan dari Elohim, seperti yang terjadi imam-imam pada masa Mose atau Musa. Ya, tapi mereka ini, golongan imam Farisi Saduki ini menjadikan dirinya menganggap imam penerus ahli kitab, yaitu Nabi Esra. Oleh karena itu, yang dilakukan Farisi Saduki ini banyak bertentangan dengan firman Elohim dan banyak dikritik oleh Tuhan. Kaum Farisi yang adalah pemimpin spiritual Yahudi ini itu berkembang pada masa bait suci kedua, yaitu sekitar abad 2 sebelum Masehi hingga tahun 70 Masehi saat bait suci dihancurkan. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim, yaitu kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Kelompok Hasidim memisahkan diri dari orang-orang biasa. Nah, saudara bisa temukan dalam kitab-kitab Injil itu bagaimana orang-orang Farisi itu menjaga jarak dengan orang-orang awam. Kalau berkumpul dengan mereka itu dianggap najis, saudara. Ya, itu yang terjadi, saudara. Nah, setelah bait suci dihancurkan tahun 70 Masehi, maka mereka berusaha juga membentuk kembali kelompok imam-imam ini sebagai Yudaisme rabbinik sampai sekarang. Itulah saudara-saudara, jadi perbedaan pokok Farisi dan Saduki itu adalah pada bidang tugasnya, ya. Seperti saya katakan tadi, kalau Farisi golongan imam utama Yahudi yang bergerak dalam bidang kerohanian, kalau Saduki golongan imam utama kaum Yahudi yang bergerak dalam bidang pemerintahan dan politik. Itulah saudara-saudara pemahaman pengertian tentang Farisi dan Saduki. Saya berdoa menjadi pencerahan bagi saudara semua, diberkati saudara semua, sukses besar, berhasil, sehat dan umur panjang dalam nama Yesus HaMasyiah. Amin. Saudara-saudara yang terberkati dengan pengajaran lewat video ini, silahkan tekan subscribe untuk yang belum pernah subscribe. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.